atau kita semuanya melakukan asesmen awal itu berdasarkan kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar itu ada 3. 1, profil belajar murid. Ini saya lempar aja. 2, apa Bapak Ibu? 2, minat murid. 3, readiness, kesiapan. Jadi kita harus punya patokan. Jadi yang kita selidiki, yang kita asesmen sebelum pembelajaran 3 ini, profil murid kita, minat belajar murid kita, dan kesiapan belajarnya atau kesiapan awalnya. Nah, ini ada asesmennya. Saya di PRBP ini saya cantumkan yang kesiapan awalnya. Sebenarnya tidak harus 3-3-nya, tergantung kita. Saya dalam modul ajar yang bab 2 ini saya hanya melakukan 2 asesmen saja, yaitu melihat kesiapan murid saya terhadap materi ini, dan yang kedua saya melihat gaya belajarnya. Gaya belajar ini masuk di profil belajar siswa. Tuh. Nah, gaya belajar saya tidak melakukan tes lagi karena sudah dilakukan BK. Kan boleh Bapak Ibu Guru. Jadi kita melihat kesiapan murid kita itu, kita sendiri yang melakukan tes butir instrumennya. Tapi kalau profil itu boleh bekerja sama dengan guru-guru yang lain gitu. Dengan BK kalau saya tinggal di story. Jadi BK itu memberikan instrumen sebanyak 5 lembar, mulai untuk mengetahui gaya visual, visual audio, kinestetik, berikan jebret. Kemudian diberi kesimpulannya setelah 5 hari, 7A gaya belajarnya siswa ini deret. Anak saya visual dan audio, nah seperti itu. Jadi nama siswa ini gayanya ini, nama siswa ini sudah di story. Waktu saya mau menerapkan, tinggal lihat di kelas mana murid ini gayanya iki. Setelah itu saya membuat asesmen sendiri untuk melihat kesiapan. Tentu saja pertanyaannya untuk melihat kesiapan adalah materi gitu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang akan dibelajarkan di bab 2 ini, gotong royong, kreatif, benaran British, tidak harus 5-5-nya. Di modul ajar ini saya membuat hanya 2 pertemuan, 5 kali 40 menit. Metodenya diskusi kelompok dan percobaan, modalnya luring tatap muka. Media pembelajaran yang kami gunakan PPT, video, buku IPA, jarum suntik, tanah, air, LKPD, alat tulis, jaringan internet. Prasyaratnya adalah siswa sudah mempelajari bab 1, besaran satuan konsep gerak dan gaya. Nah ini 5 kali 40 menit saya buat 2 pertemuan. Pertemuan pertama tetap ini Bapak Ibu pendahuluan kegiatan inti dan penutup. Iya. Kemudian di kegiatan inti, di pendahuluan seperti biasa kita salam, doa, mencegah diri, dan memberikan pertanyaan motivasi yang mengarah ke bab 2 ini. Pernahkah anak-anak menjemur pakaian basah? Mengapa lama-lama kering saat dijemur gitu? Kemudian baru menyampaikan tujuan pembelajaran di atas tadi. Kemudian baru saya melakukan asesmen awal yang berupa kesiapan murid. Profilnya ini tetap saya tulis meskipun sudah tahu hasilnya dari Bapak Ibu Guru BK. Masuk kegiatan inti di modul ajar itu boleh kita isi pemahaman bermakna yang intisari dari modul ajar kita. Kemudian setelah itu menampilkan beberapa gambar dengan pertanyaan pemantik. Apa Bapak Ibu Guru pertanyaan pemantik? Iya, yang memicu murid untuk berpikir terhadap materi yang akan dipelajari dan tidak harus dijawab saat itu. Pertanyaan pemantik ini seharusnya itu akan dijawab setelah siswa melakukan akhir proses pembelajaran baru. Gitu tuh. Nah ini pertanyaan pemantiknya. Yang pertama,
gletser dapat mencair? Mengapa saat merebus air keluar uap? Bagaimana siklus air terjadi? Silakan anak-anak kita menjawab bervariasi, tidak masalah. Terus tidak perlu kita beri penguatan dulu, belum lah dari jawaban yang bervariasi itu. Mari kita selidiki ya. Hari ini kita duduk berkelompok. Saya lihat hasilnya, nah, ternyata ada yang sudah siap sekali. Lah, pedoles. Jadi kan saya kan melihat kesiapan tadi kan. Loh, pertanyaannya itu loh ke materi. Saya lihat lah, kalau tidak bilang tes Twitter lah, ruangnya mau sisok. Nah, makanya kita harus tahu gitu kesiapan. Saya beri pertanyaan. Khusus untuk mengetahui kesiapan belajar reagents tentang zat dan perubahannya, pertanyaannya pertama materi, pengertian materi apa ini ditulis dijawab. Kemudian klasifikasi materi berdasarkan sifatnya. Kan kita belum memberi materi ini, logikanya kan nggak bisa. Itu belum baca nggak bisa. Bisa pokoknya kumpul kan gitu. Terus kemudian sebutkan sifat-sifat zat padat, sifat-sifat zat cair, zat gas. Nah, setelah kita akumulasi hasilnya, kita baru mengelompokkan siswa kita. Nah, siswa 10 kita kelompokkan mereka kelompok yang siap. Nah, ya ternyata tak saya tanya Peter ikut tulis dong. Iya. Itu yang bab 1 kemarin loh ya. Ini kan belum saya tanya yang kelas 8. Anak ngapain kita belajar tentang cahaya, tentang lensa ini juga reading. Hanya 3 anak. Artinya 3 itulah yang sudah lebih atau siap dari yang lain. Ya di dewek nih. Kok orang di dewek ruangnya diri sekali lalu dewek pinter. Gitu deh, kesiapan seperti itu. Ya yang akhirnya kita kelompokkan inilah namanya berdiferensiasi. Nah, ini berdiferensiasi. Kembali lagi ke setelah kita melakukan asesmen awal, kita mengetahui temuan di dalam. Selanjutnya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan persiapan belajar dan gaya belajar. Anak-anak, ini gaya belajarnya ini saya lihat kamu nggak senang audio, senang visual, saya lihat datanya. Oke. Tapi kadang-kadang meskipun data dari BK itu yang visual ABCDE, yang audio DEFG, yang kinetik HIJ, tapi saya tetap bertanya lagi. Ini Bu Amin punya media, ada PowerPoint, ada video YouTube, kemudian ada modul. Siapa yang mau YouTube? Masuk. Saya YouTube kelompok sini, gitu. Yang mau PPT kelompok sini, begitu Bapak Ibu. Angel ya itu juga stres sama aku ikut pelajaran PGP ya Allah gitu. Tidak tidak berdiferensiasi. Tapi ya seperti inilah kita itu filosofi yang kita gunakan di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Kalau dulu itu istilahnya kan sama, student centered.